Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yakni tentang jumlah fi'liyah. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang jumlah fi'liyah menggunakan fi'il madhi lazim dengan fa'il ma'rifah dan nakirah, kali ini kita bahas jumlah fi'liyah menggunakan fi'il mudhari' lazim dengan fa'il ma'rifah atau tertentu dan fa'il nakirah atau tidak tertentu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita review terlebih dahulu materi tentang jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Rumusnya adalah fi'il bertemu dengan fa'il atau kata kerja bertemu dengan pelaku, yakni yang melakukan pekerjaan. Contoh kalimatnya, jalasa al-muslimu. Seorang muslim laki-laki telah duduk. Fi'il mudhari'nya yajlisu al-muslimu. Seorang muslim laki-laki sedang duduk atau akan duduk. Yajlisu sebagai fi'il, al-muslimu sebagai fa'il atau pelaku, yakni orang yang duduk. Berikutnya, ingat syarat-syarat jumlah fi'liyah ada dua. Yang pertama, antara fi'il dan fa'il harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya atau bentuk laki-laki dan perempuannya. Jika fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya juga mudzakkar. Dan jika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Yang kedua, antara fi'il dan fa'il tidak sama dalam mufrad, mutsanna, dan jamak. Fi'ilnya tetap tidak berubah meskipun fa'ilnya berubah. Perhatikan contoh berikut. Jalasa al-muslimu. Seorang muslim laki-laki telah duduk. Jika perempuan, jalasat al-muslimatu. Seorang muslimah perempuan telah duduk. Jika dua, jalasa al-muslimani. Dua orang muslimah perempuan telah duduk. Jika dua perempuan, jalasat al-muslimatani. Dua orang muslimah perempuan telah duduk. Jika banyak, jalasa al-muslimuna. Beberapa muslim laki-laki telah duduk. Jika perempuan, jalasat al-muslimatu. Beberapa muslimah perempuan telah duduk. Perhatikan contoh berikut. Jika fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya juga mudzakkar. Jika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Tetapi untuk bentuk mufrad, mutsanna, dan jamak ya tidak sama antara fi'il dan fa'il. Jadi untuk mufrad, mutsanna, jamak fi'ilnya tetap tidak berubah meskipun fa'ilnya berubah. Al-muslimu, al-muslimani, al-muslimuna, fi'ilnya tetap tidak berubah. Ya, jadi yang sesuai adalah yang sama adalah ketika posisi mudzakkar dan muannas. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yakni jumlah fi'liyah menggunakan fi'il mudhari' lazim dengan fa'il ma'rifah atau tertentu dan fa'il nakirah atau tidak tertentu. Ingat, fi'il berdasarkan atau dari sisi memerlukan objek dan tidaknya ada dua. Yang pertama, fi'il lazim, yakni setiap fi'il yang tidak memerlukan objek. Misalnya duduk, masuk, keluar, pergi, pulang, dan lain-lain. Yang kedua, fi'il muta'addi, yakni setiap fi'il yang memerlukan objek. Contohnya melihat, mendengar, membaca, dan lain-lain. Sedangkan fi'il yang kita pakai kali ini adalah fi'il mudhari' lazim, yakni fi'il mudhari' yang memerlukan objek. Yang kedua, isim fa'il atau pelakunya. Ingat, dilihat dari sisi kekhususannya, isim dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, isim ma'rifah, yakni kata benda definitif. Setiap isim yang menunjukkan makna tertentu atau makna khusus. Jadi kata bendanya adalah khusus, jelas. Biasanya tidak diakhiri dengan tanwin dan diberi alif lam di awalnya. Contohnya al-muslimu, al-muhandisu, al-alimu, as-sabiru, dan lain-lain. Yang kedua adalah isim nakirah, yakni isim indefinitif. Setiap isim yang menunjukkan makna
tidak tertentu atau makna umum. Jadi kata benda yang dimaksud adalah umum, tidak tertentu. Biasanya diakhiri tanwin dan tidak diberi alif lam di awalnya. Contohnya muslimun, muhandisun, alimun, solihun, sabirun, dan lain-lain. Jadi ciri khususnya adalah ketika ma'rifah diberi alif lam dan tidak ditanwin akhirnya, sedangkan nakirah tidak diberi alif lam dan ditanwin akhirnya. Kita ulang lagi, ciri khususnya ma'rifah adalah diberi alif lam di awalnya dan tidak ditanwin di akhirnya, sedangkan untuk nakirah tidak diberi alif lam di awalnya dan ditanwin akhirnya. Perhatikan beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama adalah jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari' lazim dan fa'ilnya ma'rifah atau tertentu. Contohnya yajlisu al-muslimu, seorang muslim laki-laki yang tertentu sedang duduk atau akan duduk. Al-muslimu adalah fa'il ma'rifah atau tertentu karena dia menggunakan alif lam dan terakhir tidak ditanwin. Berarti muslim yang dimaksud itu sudah khusus atau sudah jelas tertentu. Yajlisu al-muslimu, seorang muslim laki-laki yang tertentu telah sedang duduk atau akan duduk. Jika perempuan, tajlisu al-muslimatu, seorang muslimah perempuan yang tertentu sedang duduk atau akan duduk. Jadi kalau laki-laki yajlisu, perempuan tajlisu. Ingat ketika perubahan dhamirnya, huwa yajlisu, hiya tajlisu. Huwa yajlisu, hiya tajlisu. Yajlisu al-muslimu jika perempuan, tajlisu al-muslimatu. Sekarang fa'ilnya kita ganti fa'il nakirah, yakni pelaku yang tidak tertentu atau umum. Yajlisu al-muslimu berubah menjadi yajlisu muslimun. Alif lamnya dibuang dan terakhir ditanwin. Yajlisu muslimun, seorang muslim laki-laki yang tidak tertentu sedang duduk atau akan duduk. Jika perempuan, tajlisu muslimatun, seorang muslimah perempuan tidak tertentu sedang duduk atau akan duduk. Jadi paham ya perbedaan antara fa'il ma'rifah dan fa'il nakirah dengan menggunakan fi'il mudhari' lazim. Jadi inti dari pembahasan kita kali ini adalah jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il mudhari' lazim dengan fa'il atau pelakunya ma'rifah dan nakirah. Sekarang kita berikan contoh secara detail. Perhatikan contoh berikut. Yajlisu al-muslimu, seorang muslim laki-laki yang tertentu sedang duduk atau akan duduk. Fa'ilnya adalah ma'rifah, yakni tertentu, jelas karena menggunakan alif lam dan terakhir tidak ditanwin. Yajlisu al-muslimu jika perempuan, tajlisu al-muslimatu. Jika dua, yajlisu al-muslimani jika perempuan, tajlisu al-muslimatani. Jika jamak, yajlisu al-muslimuna jika perempuan, tajlisu al-muslimatu. Ingat tadi di awal sudah kita bahas antara fi'il dan fa'il harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya, tetapi tidak sama dalam mufrad, mutsanna dan jamaknya. Bisa dipahami ya? Kita baca sekali lagi. Yajlisu al-muslimu, seorang muslim laki-laki yang tertentu sedang duduk atau akan duduk. Jika perempuan, tajlisu al-muslimatu, seorang muslimah perempuan yang tertentu sedang duduk atau akan duduk. Jika mutsanna, yajlisu al-muslimani, dua orang muslim laki-laki yang tertentu sedang duduk atau akan duduk. Jika perempuan, tajlisu al-muslimatani, dua orang muslimah perempuan yang tertentu sedang duduk atau akan duduk. Jamaknya, yajlisu al-muslimuna, beberapa muslim laki-laki yang tertentu sedang duduk atau akan duduk. Jika jamak perempuan, tajlisu al-muslimatu, beberapa muslimah perempuan yang tertentu sedang duduk atau akan duduk.
Sekarang kita ganti fa'ilnya menjadi fa'il nakirah atau yang tidak tertentu. Caranya mudah, yakni tinggal membuang alif lamnya dan terakhir di tanwin. Perhatikan contoh berikut. Yajlisu muslimun, seorang muslim laki-laki yang tidak tertentu sedang duduk atau akan duduk. Ingat, yang tidak tertentu simbolnya adalah TTT atau T 3 kali. Yajlisu muslimun. Jika perempuan, tajlisu muslimatun. Jika musanna, yajlisu muslimani. Jika musanna perempuan, tajlisu muslimatani. Jika jamak, yajlisu muslimuna. Jika perempuan, tajlisu muslimatun. Bisa dipahami ya? Sekarang kita kembangkan kalimatnya dengan menambahkan keterangan sifat dan keterangan lainnya. Kalau tadi di awal kita hanya membuat kalimat yajlisu al-muslimu. Sekarang kita tambah keterangan sifat dan keterangan lain. Yajlisu al-muslimu as-salihu fil masjidi al-kabiri. Seorang muslim laki-laki yang tertentu yang soleh sedang duduk di dalam masjid yang besar. As-salihu adalah sifat dari muslim, muslim yang soleh. Fil masjidi al-kabiri. Al-kabiri sifat dari masjid atau keterangan dari masjidnya. Fil masjidi al-kabiri. Ingat, karena bertemu dengan fi maka dia majrur atau dikasroh huruf akhirnya. Yajlisu al-muslimu as-salihu fil masjidi al-kabiri. Seorang muslim laki-laki yang tertentu yang soleh sedang duduk di dalam masjid yang besar. Jika perempuan, tajlisu al-muslimatu as-salihatu fil masjidi al-kabiri. Jika mutsanna, yajlisu al-muslimani as-salihani fil masjidi al-kabiri. Jika perempuan, tajlisu al-muslimatani as-salihatani fil masjidi al-kabiri. Jika jamak, yajlisu al-muslimuna as-salihuna fil masjidi al-kabiri. Jika perempuan, tajlisu al-muslimatu as-salihatu fil masjidi al-kabiri. Sekarang kita ganti dengan fa'il nakirah atau umum. Maka sifatnya juga umum. Sifat mengikuti yang disifati. Ingat ya, sifat mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati ma'rifah maka sifatnya ma'rifah. Kalau yang disifati nakirah maka sifatnya juga nakirah. Perhatikan kalimat berikut. Yajlisu muslimun shalihun fil masjidi al-kabiri. Seorang muslim laki-laki yang tidak tertentu yang soleh sedang duduk di dalam masjid yang besar. Ingat, karena muslimnya menjadi tidak tertentu maka solehnya tidak tertentu juga. Ditambah keterangan fil masjidi al-kabiri, di dalam masjid yang besar. Karena masjidnya dia ma'rifah pakai al, maka sifat besarnya juga pakai al. Yajlisu muslimun shalihun fil masjidi al-kabiri. Sekarang kita rubah ke muannas. Jadi tajlisu muslimatun shalihatun fil masjidi al-kabiri. Seorang muslimah perempuan yang tidak tertentu yang soleh sedang duduk di dalam masjid yang besar. Jika mutsanna, yajlisu muslimani shalihani fil masjidi al-kabiri. Jika perempuan, tajlisu muslimatani shalihatani fil masjidi al-kabiri. Jika jamak, yajlisu muslimuna shalihuna fil masjidi al-kabiri. Jika perempuan, tajlisu muslimatun shalihatun fil masjidi al-kabiri. Bisa dipahami ya bagaimana perubahan kalimatnya. Untuk lebih kuat, kita lanjut ke contoh berikutnya. Jika tadi kita gunakan kalimat yajlisu al-muslimu, kita ganti yadkhulu al-mudarrisu. Tetapi kali ini kita tambahkan sa. Sa masuk pada fi'il mudhari' berarti akan atau dalam waktu dekat. Jadi akan melakukan pekerjaan tersebut dalam waktu dekat. Misalnya yadkhulu ditambah dengan sa di depannya menjadi sayadkhulu. Maka berarti keterangannya dia akan melakukan, dia akan masuk dalam waktu dekat.
yadkhulu masuk. Kalau sayadkhulu berarti akan masuk dalam waktu dekat. Maka jika diartikan sayadkhulu al-mudarrisu, seorang guru laki-laki yang tertentu akan masuk dalam waktu dekat. Kita ulang lagi, sayadkhulu al-mudarrisu, seorang guru laki-laki yang tertentu akan masuk dalam waktu dekat. Jika perempuan, satadkhulu al-mudarrisatu. Jika musanna, sayadkhulu al-mudarrisani. Jika perempuan, satadkhulu al-mudarrisatani. Jika jamak, sayadkhulu al-mudarrisuna. Jika perempuan, satadkhulu al-mudarrisatu. Untuk perubahan sama seperti penjelasan awal tadi, ya, baik mudzakkar muannas, mufrad musanna jamaknya. Cuma contoh yang kedua ini kita tambahkan sa di depan fi'il mudhari' yang menunjukkan arti akan dilakukan dalam waktu dekat. Sayadkhulu akan masuk dalam waktu dekat. Sekarang fa'ilnya kita ganti dengan fa'il nakirah atau pelakunya umum. Maka kalimatnya menjadi sayadkhulu mudarrisun, seorang guru laki-laki yang tidak tertentu akan masuk dalam waktu dekat. Sayadkhulu mudarrisun. Jika perempuan, satadkhulu mudarrisatun. Jika musanna, sayadkhulu mudarrisani. Jika jamak, satadkhulu mudarrisat. Jika musanna perempuan, satadkhulu mudarrisatani. Jika jamak, sayadkhulu mudarrisuna. Jika perempuan, satadkhulu mudarrisatun. Faham ya bagaimana perubahannya? Sekarang kita kembangkan kalimatnya dengan menambahkan keterangan sifat. Kalau tadi untuk fa'il ma'rifahnya kita hanya menggunakan kalimat sayadkhulu al-mudarrisu, maka kali ini kita tambahkan keterangan sifat, ya, dan keterangan yang lain. Sayadkhulu al-mudarrisu al-alimu ilal fasli an-nadhifi. Seorang guru laki-laki yang tertentu yang pandai akan masuk dalam waktu dekat ke kelas yang bersih. Nah, kita tambahkan keterangan sifat dari mudarris serta keterangan huruf jar dan majrurnya. Ya, al-alimu adalah sifat dari al-mudarris. Ya, kemudian an-nadhif sifat dari kelas. Ingat, sifat mengikuti yang disifati. Sayadkhulu al-mudarrisu al-alimu ilal fasli an-nadhifi. Seorang guru laki-laki yang tertentu yang pandai akan masuk dalam waktu dekat ke kelas yang bersih. Jika perempuan, satadkhulu al-mudarrisatu al-alimatu ilal fasli an-nadhifi. Jika dirubah ke musanna menjadi sayadkhulu al-mudarrisani al-alimani ilal fasli an-nadhifi. Jika musanna perempuan, satadkhulu al-mudarrisatani al-alimatani ilal fasli an-nadhifi. Jika dirubah ke jamak, sayadkhulu al-mudarrisuna al-alimuna ilal fasli an-nadhifi. Jika perempuan, satadkhulu al-mudarrisatu al-alimatu ilal fasli an-nadhifi. Jadi metode perubahannya sama seperti penjelasan di awal tadi. Sekarang pengembangannya kita ganti dengan fa'il yang nakirah, yakni pelakunya umum. Maka sifatnya juga menjadi umum, ya, kecuali setelah keterangan huruf jar dan majrurnya. Perhatikan contoh berikut. Sayadkhulu mudarrisun alimun ilal fasli an-nadhifi. Seorang guru laki-laki yang tidak tertentu yang pandai akan masuk ke dalam kelas yang bersih. Akan masuk dalam waktu dekat. Ya, ingat, mudarrisun karena dia nakirah atau umum, maka sifatnya juga umum. Mudarrisun alimun. Sedangkan kelas karena dia khusus, maka sifatnya juga khusus. Sayadkhulu mudarrisun alimun ilal fasli an-nadhifi. Jika perempuan, satadkhulu mudarrisatun alimatun ilal fasli an-nadhifi. Jika dirubah ke musanna, sayadkhulu mudarrisani alimani ilal fasli an-nadhifi. Jika perempuan, satadkhulu mudarrisatani alimatani ilal fasli an-nadhifi.
Jika dirubah ke jamak, sayadkhulu mudarrisuna alimuna ilal fasli an-nadhifi. Jika perempuan, satadkhulu mudarrisatun alimatun ilal fasli an-nadhifi. Faham ya bagaimana perubahannya? Supaya tambah kuat lagi, kita berikan contoh berikutnya. Kalau tadi kita gunakan sayadkhulu al-mudarrisu, sekarang kita ganti dengan sayadhabu at-tajiru. Sayadhabu, yadhabu artinya sedang pergi atau akan pergi. Maka kalau ditambah dengan sa di depannya menjadi sayadhabu, berarti akan pergi dalam waktu dekat. Kita sambung kalimatnya. Sayadhabu at-tajiru, seorang pedagang laki-laki yang tertentu akan pergi dalam waktu dekat. Sayadhabu at-tajiru. Jika perempuan, satadhabu at-tajiru. Jika dirubah ke musanna, sayadhabu at-tajirani. Jika perempuan, satadhabu at-tajiratani. Jika dirubah ke jamak, sayadhabu at-tajiruna. Jika perempuan, satadhabu at-tajiratu. Sekarang fa'ilnya atau pelakunya kita ganti dengan yang nakirah atau yang umum. Maka menjadi sayadhabu tajirun, seorang pedagang laki-laki yang tidak tertentu akan pergi dalam waktu dekat. Sayadhabu tajirun. Jika dirubah ke muannas, satadhabu tajiratun. Jika musanna, sayadhabu tajirani. Jika perempuan, satadhabu tajiratani. Jika dirubah ke jamak, sayadhabu tajiruna. Jika perempuan, satadhabu tajiratun. Bisa dipahami ya perubahannya. Sekarang kita kembangkan kalimatnya dengan memberikan keterangan sifat serta huruf jar dan majrurnya. Perhatikan kalimat berikut. Kalau tadi kita hanya menggunakan kalimat sayadhabu at-tajiru untuk fa'il ma'rifahnya, sekarang kita tambah keterangan sifat, huruf jar dan majrurnya. Sayadhabu at-tajiru as-sadiqu ilal madinati al-masyhurati. Seorang pedagang laki-laki yang tertentu yang jujur akan pergi dalam waktu dekat ke kota yang terkenal. Sayadhabu at-tajiru as-sadiqu ilal madinati al-masyhurati. Jika perempuan menjadi satadhabu at-tajiratu as-sadiqatu ilal madinati al-masyhurati. Jika dirubah ke musanna menjadi sayadhabu at-tajirani as-sadiqani ilal madinati al-masyhurati. Jika perempuan, satadhabu at-tajiratani as-sadiqatani ilal madinati al-masyhurati. Jika dirubah ke jamak menjadi sayadhabu at-tajiruna as-sadiquna ilal madinati al-masyhurati. Jika perempuan, satadhabu at-tajiratu as-sadiqatu ilal madinati al-masyhurati. Bisa dipahami ya? Sekarang fa'ilnya kita ganti dengan fa'il atau pelaku yang nakirah, yakni yang tidak tertentu. Maka kalimatnya menjadi sayadhabu tajirun sadiqun ilal madinati al-masyhurati. Seorang pedagang laki-laki yang tidak tertentu yang jujur akan pergi dalam waktu dekat ke kota yang terkenal. Ingat, sifat mengikuti yang disifati. Karena yang disifati nakirah, maka sifatnya juga nakirah. Sayadhabu tajirun sadiqun ilal madinati al-masyhurati. Jika perempuan menjadi satadhabu tajiratun sadiqatun ilal madinati al-masyhurati. Sekarang dirubah ke musanna menjadi sayadhabu tajirani sadiqani ilal madinati al-masyhurati. Jika perempuan, satadhabu tajiratani sadiqatani ilal madinati al-masyhurati. Sekarang jika dirubah ke jamak, sayadhabu tajiruna sadiquna ilal madinati al-masyhurati. Jika perempuan, satadhabu tajiratun sadiqatun ilal madinati al-masyhurati. Bisa difahami ya bagaimana membuat kalimat, ya, merubahnya dan mengembangkannya. Catatan, sebagaimana disampaikan di pertengahan tadi, sa masuk pada fi'il mudhari' berarti akan melakukan suatu pekerjaan dalam waktu dekat.
Sekarang kita masuk ke tugas insya pasif untuk latihan. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Seorang pelajar laki-laki yang tidak tertentu sedang belajar. Silakan terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian ubah ke bentuk muannas. Kemudian ubah pula ke bentuk mufrad musanna jamak laki-laki dan perempuan. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Tugas kedua, sama seperti tugas yang pertama tadi, terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya, yakni kalimat pengembangan berikut. Seorang pelajar laki-laki yang tidak tertentu sedang belajar di kelas yang bersih. Silakan terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian ubahlah ke bentuk muannas, lalu bentuk musanna dan jamak laki-laki dan perempuan. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah selesai, sekarang kita masuk ke uji pemahaman materi. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, di antara beberapa kalimat berikut, mana yang fa'ilnya nakirah? Alif, yaqumu at-tajiru as-sadiqu. Ba, tadhhabu talibatun zakiyatun. Jim, yadkhulu al-muslimuna as-salihuna. Dal, tajlisu al-muslimu al-alimu. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, dua orang turis perempuan yang tidak tertentu yang cantik akan pergi sebentar lagi. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi sayadhabu alif, sayadhabu saihun jamilun. Ba, satadhabu saihatun jamilatun. Jim, sayadhabu tajirun jamilun. Dal, satadhabu bai'atun sadiqatun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, kata benda yang menunjukkan makna tidak tertentu atau umum disebut alif, isim ma'rifah. Ba, isim nakirah. Jim, fi'il lazim. Dal, fi'il muta'addi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, sayadkhulu al-muwaddafu al-mujtahidu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang pegawai laki-laki yang tertentu yang rajin akan masuk sebentar lagi. Ba, seorang guru laki-laki tertentu yang rajin akan masuk sebentar lagi. Jim, seorang insinyur laki-laki tertentu yang rajin akan masuk sebentar lagi. Dal, seorang penyanyi laki-laki tertentu yang rajin akan masuk sebentar lagi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, sayadkhulu tabibun ilal mustashfa. Jika dirubah ke muannas atau perempuan menjadi alif, satadkhulu tabibatun ilal mustashfa. Ba, sayadkhulu tabibani ilal mustashfa. Jim, sayadkhulu mumarridun ilal mustashfa. Dal, satadkhulu tabibun ilal mustashfa. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, seorang penjual laki-laki tidak tertentu akan pulang dari pasar yang besar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, sayarji'u muhandisun minas-suqi al-kabiri. Ba, sayarji'u bai'un minas-suqi al-kabiri. Jim, sayarji'u muslimun minas-suqi al-kabiri. Dal, sayarji'u talibun minas-suqi al-kabiri. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, dua orang sopir laki-laki tertentu yang pandai akan pergi ke bandara. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, sayadhabu as-sariqu al-mahiru ilal matari. Ba, sayadhabu as-saiqu al-mahiru ilal matari.
Jim, sayadhabu at-tajiru al-mahiru ilal matari. Dal, sayadhabu as-saihu al-mahiru ilal matari. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, satadkhulu talibatun salihatun. Jika dirubah ke bentuk jamak perempuan menjadi alif, satadkhulu talibatani salihatani. Ba, satadkhulu talibatun salihatun. Jim, sayadkhulu talibuna salihuna. Dal, sayadkhulu talibun salihun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, tatabassamu al-mudhifatu al-jamilatu fit ta'irati. Dari kalimat tersebut, fi'il atau kata kerjanya adalah alif fi ba at-ta'irati, jim al-mudhifatu, dal tatabassamu. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, sayaqumu al-muslimu al-alimu fil maidani al-wasi'i. Dari kalimat tersebut, fa'il atau pelakunya adalah alif sayaqumu, ba al-muslimu, jim fi, dal al-maidani. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.